Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Saya harap kita semua dapat memiliki hari yang indah di penghujung tahun 2022 ini. Senang sekali kita dapat berkumpul untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Renungan Gema pada hari ini diberi judul Doa di Penghujung Tahun. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur untuk hari baru yang indah ini. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang indah di mana kami dapat bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang bukakan hati kami, agar kami dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap dari kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat bacaan pada hari ini terambil dari Mazmur 90. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian sudah membaca dari keseluruhan pasal tersebut. Saat ini saya hanya akan membacakan dari ayatnya yang ke-10 sampai ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Mazmur 90 ini tepat untuk kita gunakan sebagai dasar dalam melakukan refleksi diri di akhir tahun 2022. Musa di awal doanya di Mazmur 90 mengungkapkan bahwa Allah menjadi tempat bagi dirinya dan umat manusia untuk berteduh. Namun Allah bukan hanya tempat berteduh untuk 1, 2, atau beberapa orang saja. Ia menjadi tempat berteduh dari generasi ke generasi untuk semua umat manusia. Sesungguhnya Dialah Allah yang kekal, yang selalu melindungi dan menjaga orang percaya dari dahulu kala sejak ada manusia pertama yang dijadikan hingga kita saat ini. Dia adalah Sang Pelindung yang besar dan agung. Hidup manusia di dunia mungkin terasa panjang bagi kita yang melaluinya. Namun bagi Allah, ini adalah waktu yang teramat singkat. Kiranya apa saja yang sudah Anda lakukan selama hidup di dunia ini. Manusia berasal dari debu tanah. Kemudian ia akan menjalani hidup yang penuh dengan suka dan duka. Ia pun akan berjerih lelah untuk mengusahakan hidupnya. Tentunya akan banyak rintangan yang dihadapi oleh setiap orang dan berbeda-beda. Mungkin ada di antara kita yang diberikan Tuhan hidup yang relatif nyaman. Terlahir di keluarga yang serba berkecukupan, atau saat ini sudah memiliki pekerjaan yang mapan dan tubuh yang sehat sehingga ia pun dapat menikmati hidupnya. Namun di sisi lain, terutama beberapa tahun terakhir, khususnya di tahun 2022 ini, cukup banyak juga orang yang mengalami kesulitan untuk melalui hari demi hari. Banyak karyawan yang di-layoff dari perusahaannya. Banyak juga pebisnis yang bisnisnya terancam, dan banyak juga yang putus asa. Mereka merasa frustasi dengan keadaan yang ada. Selain berbagai tantangan hidup yang muncul, tentunya kita tidak terluput dari perbuatan dosa dan kesalahan yang bisa jadi kita lakukan secara sadar ataupun tidak kita sadari sepenuhnya. Mungkin pada tahun ini kita kurang konsisten dan bersungguh hati dalam menyembah dan melayani Tuhan. Mungkin di saat ini kita sedang menghadapi kesulitan,
sehingga kita pun enggan untuk memuji Tuhan. Kita meragukan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mungkin pula kita berulang-ulang kali melakukan perbuatan, memikirkan, ataupun mengekspresikan hal-hal lainnya yang sesungguhnya mendukakan hati Tuhan. Dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kiranya setiap dari kita dapat mempelajari 3 pokok doa seperti yang Salomo sampaikan. Yang pertama, mintalah hati yang bijaksana untuk menjalani tahun 2023 dan selanjutnya. Kiranya kita dapat menjadi bijaksana dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan dan yang tidak dilakukan. Kedua, berdoalah agar kita dapat semakin diberikan kepuasan yang sejati, yang hanya berasal dari Tuhan saja. Ketiga, semoga kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang, tidak hanya orang-orang di sekitar kita, namun juga menjadi berkat bagi generasi-generasi yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hidup kita ini berlalu dengan sangat singkat, termasuk apa yang mungkin sudah kita lalui di tahun 2022 ini. Apapun yang terjadi di tahun ini, semua suka dan duka yang ada, marilah kita gunakan sebagai bahan untuk refleksi diri, agar kita dapat mengisi lembaran-lembaran di tahun baru sebagai pribadi yang lebih baik. Pribadi yang selalu mengandalkan Tuhan, pribadi yang selalu berusaha untuk lebih baik dari hari sebelumnya. Kegagalan adalah hal yang wajar. Tentunya setiap dari kita pernah mengalami kegagalan. Kiranya kita dapat mengusahakan kegagalan-kegagalan tersebut dan digunakan untuk memacu kita, agar dapat berusaha lebih keras lagi. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan memberikan hari esok yang lebih baik. Marilah saat ini kita refleksikan, apakah kiranya yang akan Anda minta kepada Tuhan untuk tahun depan? Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada setiap dari kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala berkat dan pelajaran yang telah Engkau berikan di tahun 2022 ini. Segala suka dan duka yang telah Engkau biarkan untuk kami lalui. Tuhan, kiranya untuk tahun depan kami ingin berdoa agar Engkau memberikan kami hati yang bijaksana. Engkau memberikan kami kepuasan hati yang sejati yang hanya berasal daripada-Mu saja. Dan yang terakhir, kiranya Engkau pergunakan kami seluas-luasnya untuk dapat menjadi berkat bagi orang lain di sekitar kami ataupun generasi-generasi mendatang. Terima kasih ya Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Happy Holiday!